Islam itu tinggi, tanpa ditinggikan pun Islam itu sudah tinggi. Itu satu. Yang kedua, satu-satunya agama yang paling diridhoi oleh Allah itu agama Islam. Ada banyak agama di bangsa dan negara ini, dan termasuk di dunia ada banyak agama kepercayaan. Ada banyak keyakinan, tetapi kepercayaan, keyakinan, agama satu-satunya yang paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Pertanyaannya, kalau memang begitu Bang Pendi, apa yang membuat mereka takut, khawatir, gelisah sehingga mereka menghambat bertumbuhnya gereja, izin gereja, diganggu kita beribadah? Apa yang mereka takutkan? Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dari Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Angel Habaget, dalam hari-hari ini saya banyak merenungkan, khususnya mengenai RT 0666. Ketika saya melihat di media sosial, saya mendengar, saya membaca berita, dan melihat langsung bagaimana orang-orang tertentu saat ini begitu resah, takut, dan galau terhadap pertumbuhan gereja di bangsa dan negara ini, terhadap banyaknya orang Kristen, banyaknya orang yang menganut agama Kristen, terutama sekali dari pihak seberang. Mereka hijrah, datang sendiri kepada Yesus, kepada Kristus. Dulunya mereka beragama Islam, menghina agama Kristen, membenci tentang kekristenan, tidak senang dengan Alkitab, membenci pribadi Yesus. Tetapi ketika orang tersebut mengenal kebenaran, tahu siapa pribadi yang menyelamatkan umat manusia, lalu orang tersebut datang kepada kebenaran. Orang tersebut datang kepada Yesus, percaya, beriman, bertakwa kepada Yesus, mengaku dengan mulut lidahnya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Nah saudaraku, oleh fenomena inilah Bapak Ibu yang membuat saudara kita dari seberang, sebagian daripada mereka resah. Lalu mereka melakukan demo. Mau tidak mau, mereka ingin menghambat bertumbuhnya kekristenan di bangsa dan negara ini. Nah, lalu mereka lakukanlah demo, meminta pihak yang berwajib supaya tidak dikeluarkan izin gereja. Bahkan mereka tidak segan-segan melakukan demo sambil teriak nama Tuhan, takbir dan selawatan, dan mereka berharap supaya kita tidak bisa beribadah. Kita tidak boleh beribadah dengan alasan yang tidak jelas. Tetapi setelah saya merenungkan, ternyata alasannya begitu jelas Bapak Ibu. Alasannya agar tidak ada orang yang pindah dari agama mereka masuk ke agama Kristen. Bapak Ibu, hal ini sebenarnya tidak akan bisa dihambat. Mereka bisa menghambat bangunnya gereja, berdirinya gereja, tetapi mereka tidak akan bisa menghambat orang datang kepada Yesus. Karena orang yang datang kepada Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, itu bukan hasil usaha orang Kristen, itu bukan hasil usaha gereja, tetapi itu karya Ruh Kudus. Roh Kudus, Tuhan memakai para penginjil. Salah satunya Tuhan memakai saya memberitakan Injil, menceritakan siapa Yesus, menceritakan apa itu Injil, kenapa kita harus percaya, bertakwa, beriman kepada Injil. Lalu oleh mereka yang mau berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara cerdas, mereka menemukan kebenaran di dalam Alkitab, lalu mereka merespon akan panggilan Tuhan, akan panggilan Alkitab, lalu mereka datang kepada Yesus. Nah, sekalipun dihambat, dicemooh, dihina, dicaci maki, diintimidasi, bahkan tidak dianggap oleh keluarga, dicap anak durhaka, tetap kalau orang tersebut sudah menemukan kebenaran, kebenaran itulah yang memerdekakan orang itu untuk datang kepada kebenaran. Sehingga tidak pernah takut terhadap intimidasi, tidak pernah takut terhadap hinaan, tidak pernah takut terhadap cacian dan makian. Bahkan tidak pernah takut dicoret dari kartu keluarga, tidak dianggap lagi keluarga. Tetapi yang paling membuat orang takut adalah ketika namanya tidak tertulis di Kitabul Hayah, di buku kehidupan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para pencinta channel Angel Habaget, saya ingin membacakan 1-2 firman Tuhan kepada kita semuanya di dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-12, di mana firman Tuhan berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Saudaraku yang kasih Tuhan, firman yang sama yang berbicara kepada orang banyak pada masa itu, firman yang sama detik ini berbicara kepada kita semuanya. Siapapun di antara kita yang mengikut Yesus, yang datang kepada Yesus, yang berjalan di jalan yang sudah Yesus tunjukkan, maka orang tersebut tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Seseorang yang sudah percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, orang itu tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi berjalan di dalam terangnya Tuhan. Maka Yesus berkata, akulah terang dunia. Artinya Bapak Ibu, Yesus itu adalah nurun linnas, cahaya bagi umat manusia. Yesus bukan saja cahaya bagi orang Kristen, cahaya bagi orang gereja. Yesus bukan saja cahaya bagi orang Katolik, tetapi Yesus cahaya bagi umat manusia. Nurun linnas, cahaya bagi umat manusia. Siapapun saudara yang namanya manusia datang kepada Yesus, maka saudara akan mendapatkan cahaya Tuhan itu. Cahaya yang menerangi hati saudara, cahaya yang menerangi pikiran saudara, cahaya yang menerangi langkah saudara. Maka kita tidak akan tersandung ketika kita berjalan di jalan yang sudah Yesus tunjukkan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, siapapun saudara yang mendengar firman Tuhan kali ini, ayo responi firman Tuhan yang saya sampaikan Bapak Ibu. Responi firman Tuhan yang saudara dengar kali ini, datang kepada Yesus, maka saudara tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Semua kita butuh cahaya saudaraku. Semua kita butuh terangnya Tuhan. Karena kita tidak akan bisa menuju ke tempat hidup yang kekal di akhirat nanti tanpa kita memiliki terangnya Tuhan. Tanpa kita memiliki cahaya Tuhan, kita tidak akan bisa sampai ke tujuan yang kita rindukan. Satu hal yang sangat dirindukan oleh semua umat manusia, bagaimana orang tersebut bisa masuk surga, bagaimana orang tersebut bisa bertemu dengan Sang Pencipta nantinya di akhirat. Tetapi Bapak Ibu, tidak akan bisa satu manusia pun, satu orang pun bertemu dengan Sang Pencipta, masuk surga, berada di dalam surga, tanpa kita memiliki terangnya Tuhan, tanpa kita memiliki cahayanya Tuhan, cahaya ilahi. Nah, kita yang tidak memiliki cahaya Tuhan, kita masih berada di dalam kegelapan. Maka Yesus datang membawa kita dari gelap menuju kepada terang. Terangnya Tuhan Bapak Ibu. Ya, sama dengan saya dulu saudaraku. Saya dulu berada di dalam kegelapan. Begitu saya percaya kepada Dia yang nuzul menjadi manusia, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, saya memiliki terangnya Tuhan. Maka saya tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Dan apa yang terselubung dalam hati dan pikiran saya selama ini, benar-benar Tuhan singkapkan semuanya. Saya dulu benci tentang Yesus, benci firman Tuhan, benci kekristenan. Kenapa benci? Karena saya tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu, ini zaman internet, zaman yang sangat mudah kita mencari tahu segala sesuatu. Apa yang kita dengar itu sangat mudah kita cari. Begitu kita dengar, kita langsung bisa googling Bapak Ibu. Kita ketik di Google, lalu kita cari dan langsung dapat apa yang kita mau. Saudara, ketik di Google, siapa Yesus itu? Nanti semua yang berkaitan dengan pribadi Yeshua HaMashiach, pribadi Yesus itu akan muncul, saudara akan menemukan. Tetapi zaman saya dulu, waktu saya bertaubat, percaya kepada Yesus, itu internet tidak semudah zaman sekarang Bapak Ibu. Makanya saya katakan, zaman ini zaman di mana segala sesuatu tidak bisa disembunyikan, tidak bisa ditutupi, terang benderang. Nah, oleh dari itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta channel Jahat Bangkit, ketika saudara kita dari seberang tidak bisa bersaing, satu-satunya cara mereka adalah dengan menghambat bertumbuhnya gereja. Tetapi mereka tidak bisa menghambat orang datang kepada Tuhan. Fisik gereja mereka bisa hambat, tidak dikeluarkan izin dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan kalau kita paksakan bangun itu gereja tanpa mereka keluarkan izin, kita yang lagi beribadah, mereka berani masuk mengganggu ibadah kita. Mereka stop ibadah kita. Bahkan beberapa tahun yang lalu yang terjadi di daerah Bekasi Bapak Ibu, ada sekelompok orang itu bunyikan musik
arahnya itu diarahkan kepada gereja, di mana kita lagi kebaktian. Ya, kita orang Kristen di daerah Bekasi, di salah satu tempat di daerah Bekasi lagi melakukan kebaktian ibadah. Sekelompok orang di luar itu diarahkan musik ke tenda, ke tempat di mana kita beribadah, Bapak Ibu. Begitu mereka lakukan. Padahal Bapak Ibu, di dalam iman percaya mereka itu sudah dikatakan, al-islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tidak perlu lagi ditinggikan. Tanpa ditinggikan pun Islam itu sudah tinggi. Ini seharusnya mereka harus sadar akan hal ini. Sehingga lakum dinukum itu benar-benar diterapkan. Nah, dan satu-satunya agama di dunia ini yang diridhoi oleh Allah itu hanya Islam. Agama yang lain tidak diridhoi oleh Allah. Kalau mereka menyadari akan hal ini, tidak ada kekhawatiran, kegelisahan dalam hati dan pikiran mereka. Toh Islam itu adalah satu-satunya agama yang paling diridhoi oleh Allah. Apa yang membuat mereka takut? Apa yang membuat mereka khawatir? Allah berpihak kepada agama Islam. Nah, tetapi kita lihat hari-hari ini, hampir di semua tempat kita mendengar berita, membaca berita, melihat di media sosial, gereja dihambat, gereja diganggu. Mereka melakukan demo sambil takbir, teriak nama Tuhan, dan sambil membaca selawatan, saudaraku. Nah, sebagaimana yang sudah saya katakan barusan, tanpa ditinggikan pun Islam itu sudah tinggi. Itu satu. Yang kedua, satu-satunya agama yang paling diridhoi oleh Allah itu agama Islam. Ada banyak agama di bangsa dan negara ini, dan termasuk di dunia ada banyak agama kepercayaan. Ada banyak keyakinan, tetapi kepercayaan, keyakinan, agama satu-satunya yang paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Pertanyaannya, kalau memang begitu Bang Pendi, apa yang membuat mereka takut, khawatir, gelisah sehingga mereka menghambat bertumbuhnya gereja, izin gereja, diganggu kita beribadah? Apa yang mereka takutkan? Bapak Ibu, yang paling membuat mereka takut adalah ketika ada orang di antara mereka yang datang kepada Yesus. Dan mereka berpikir itu adalah pekerjaannya gereja. Padahal itu adalah karya Roh Kudus. Tidak ada satu manusia pun yang bisa datang kepada Yesus kalau bukan Roh Bapa yang menarik mereka. Begitu sebaliknya, tidak ada satu manusia pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kita hanya sebatas alat Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kita hanya sebatas alat Tuhan. Jadi kita pun jangan sombong. Karena Injil yang kita beritakan, ada orang yang percaya, ada orang yang bertobat. Itu bukan karena usaha pekerjaan kita, itu karena usaha dan pekerjaan Tuhan. Tuhan pakai kita, tetapi bila kita sombong, jatuh, Tuhan pakai orang lain. Maka dari itu jangan sampai kaki Dian itu diambil daripada saudara, diberikan kepada orang lain, ya, atau diberikan kepada saya. Jangan, saudara, ya. Tetap kaki Dian itu yang ada pada saudara itu terus menyala. Api Tuhan itu harus menyala. Roh Tuhan yang ada pada saudara itu harus menyala. Saudara harus memiliki hati Bapa, hati yang mengasihi, hati yang peduli, hati yang mau mencari jiwa-jiwa. Padi mulai menguning, pekerja sedikit. Ayo kita menjadi pekerjanya Tuhan. Baik, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta channel Jala Baget, kiranya video singkat ini memberikan pencerahan kepada kita, menguatkan iman percaya kita kepada Yesus, dan ingat, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghambat orang untuk datang kepada Yesus. Tidak ada satu agama pun di muka bumi ini yang bisa menghambat orang datang kepada Yesus. Tidak ada satu organisasi pun di dunia ini yang bisa menghambat orang untuk datang kepada Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah, Waruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita Bapak Ibu, orang yang tinggal dalam kegelapan, mereka bisa menemukan terangnya Tuhan, bisa menemukan cahayanya Tuhan. Terima kasih.